Namo Buddhaya, Soti Hotu, Ibu Bapak serta Saudara Sedama yang berbahagia, bertemu kembali lewat channel YouTube Wihara Pupa Manggala Arama Pekanbaru untuk membahas ajaran Sang Buddha supaya kita bertambah pengertian sehingga memunculkan keyakinan, mengurangi keraguan-keraguan kita terhadap ajaran Sang Buddha, sehingga nanti kita memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Pada hari ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai Manggala Sutta, yaitu uraian mengenai berkah utama. Pada hari ini sudah sampai syair yang ke-7. Arati wirati papa, majak pana cak sanyamo, apamado cak damesu, etam manggalamut tamang. Menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, tak lengah melaksanakan dhamma. Itulah berkah utama. Saya akan menjelaskan arti dari syair yang ke-7, berkah yang ke-18. Makna dari menjauhi di sini adalah menjauhi dari perbuatan-perbuatan buruk yang ada di lingkungan kita atau yang ada di sekitar kita. Kalau kita sudah tahu di tempat kita berada, ada sekelompok orang yang suka minum-minuman, berjudi, kita hendaknya tidak menyambangi tempat tersebut, atau tempat-tempat buruk yang tidak sesuai dengan dhamma, tempat pelacuran, orang berkumpul dengan tujuan yang tidak jelas. Hendaknya tempat-tempat itu tidak kita kunjungi. Tetapi sebaliknya kita hendaknya mengunjungi tempat-tempat yang bermanfaat. Misalnya wihara yang ke-19, menghindari perbuatan buruk. Kita masih memiliki sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita, yang berkaitan dengan batin kita. Kalau yang ke-18 lebih cenderung ke lingkungan atau ke kondisi-kondisi yang ada di luar diri kita. Tetapi berkah yang ke-19 ini adalah berkaitan dengan perilaku buruk. Perilaku buruk berkaitan dengan ucapan, bisa dengan kebiasaan buruk, bisa juga berkaitan dengan tindakan-tindakan kita. Hendaknya kita tidak lakukan, seperti berbicara kasar, berjudi, atau hal-hal tindakan buruk lainnya. Maka hendaknya kita mampu mengembangkan 4 usaha. Yang pertama adalah usaha untuk tidak memunculkan sifat-sifat buruk yang belum ada di dalam diri kita. Jangan sampai sifat buruk yang belum ada di dalam diri kita muncul. Yang kedua adalah usaha untuk menghancurkan sifat buruk yang telah ada di dalam diri. Sifat buruk apa? Ya kita sudah punya, misalnya keserakahan, kebencian, kesombongan, keangkuhan,
Hal-hal semacam itu hendaknya kita kikis pelan-pelan sehingga kita nanti bisa mengurangi sifat-sifat buruk. Yang ketiga adalah menumbuhkan sifat baik yang belum muncul. Sifat baik apa yang belum ada di dalam diri kita? Misalnya belum ada kedermawanan, belum ada kepedulian, belum ada keyakinan, dimunculkan. Yang selanjutnya adalah usaha untuk mengembangkan sifat-sifat baik yang telah ada. Kita sudah punya sifat baik apa? Misalnya sifat-sifat luhur, cinta kasih, kedermawanan, kemurahan hati, keyakinan, kebijaksanaan. Ketika sifat-sifat itu telah ada di dalam diri kita, bagaimana supaya sifat baik itu berkembang? Nanti memiliki kualitas batin serta memiliki sifat-sifat mulia. Yang ke-20, menahan diri dari minuman keras. Bagaimana kita tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mengkonsumsi sejenis minuman keras, narkoba, atau obat-obatan terlarang lainnya. Kita harus punya kontrol, pengendalian diri, jangan sampai terbawa arus yang harus di dalam lingkungan kita atau dalam pergaulan di mana kita ada. Jangan sampai kita terjerumus untuk ikut-ikutan mencoba, tetapi lama-lama kita mungkin menjadi ketagihan, mengulang akhirnya menjadi kecanduan. Atau kita melakukan hal-hal semacam ini karena tekanan batin sebagai objek pelarian, menghindari masalah yang kita hadapi, sehingga sebagai bentuk pelarian kita lari ke tempat yang menyenangkan menurut pandangan umum, tapi sebenarnya itu adalah tidak menyenangkan, justru menghancurkan diri kita. Misalnya tempat yang menyediakan minuman keras atau tempat-tempat yang menyediakan hiburan untuk kita sehingga kita terjerumus di dalam tempat tersebut. Akhirnya kita menjadi orang yang tidak punya pengendalian sehingga melakukan hal-hal yang tidak sesuai dan melanggar sila kelima, yaitu berkaitan dengan menahan diri dari hal-hal yang menyebabkan lemahnya kesadaran seperti minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya. Yang ke-21, tak lengah melaksanakan dhamma. Ini adalah yang hendaknya kita lakukan sebagai benteng dari hal-hal yang tidak baik, supaya kita terhindar dari hal-hal buruk, baik yang ada di dalam lingkungan kita, atau terhindar dari hal-hal yang bersifat memabukkan, membius kita seperti minuman keras dan narkoba. Untuk membentengi hal-hal tersebut adalah dengan melaksanakan dhamma. Dhamma seperti apa yang harus kita miliki? Yaitu hiri dan otapa. Hiri adalah malu melakukan tindakan buruk. Otapa adalah takut akan akibat perbuatan buruk. Bagaimana supaya
kita memiliki hal yang menyebabkan kita itu tidak berbuat buruk, sifat-sifat yang bisa membentengi diri dari tindakan buruk, yaitu iri, malu untuk berbuat buruk. Dengan adanya iri di dalam diri kita, itu adalah sebagai benteng supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Yang kedua adalah otapa. Takut akan akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan. Kita memahami tentang hukum sebab akibat, yaitu sesuai dengan benih yang ditabur, itulah yang akan kita tuai. Apabila kita menanam kebaikan, hasilnya kebahagiaan. Apabila kita menanam keburukan, hasilnya adalah penderitaan. Pemahaman semacam ini, kita akhirnya merasa takut akan akibat yang akan kita terima apabila kita melakukan tindakan-tindakan yang buruk. Ini adalah bentuk kesadaran, pengertian bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan kita tuai sesuai dengan yang kita tanam. Sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam Dhamma, bahwa aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, pewaris perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, tergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, itulah yang akan kuwarisi. Pemahaman semacam ini pun akan membantu kita mengenai hukum sebab akibat makin jelas, sehingga bentuk pemahaman ini akan mengkondisikan kita tidak berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik karena takut akan akibat yang akan kita terima. Karena perbuatan buruk itu terjadi apabila ada kesempatan serta ada niat di dalam diri kita. Walaupun ada kesempatan, kalau kita nggak punya niat, maka perbuatan buruk itu tidak akan terjadi. Dengan kita punya benteng, walaupun kita mungkin suatu saat nanti punya kesempatan untuk berbuat buruk, tetapi karena kita mengerti tentang Dhamma, serta juga ada sifat-sifat yang membentengi diri kita, yaitu berupa hiri dan otapa, hal ini akan menjadikan kita akan terhindar dari hal-hal buruk. Itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk ibu bapak serta saudara. Sekian, terima kasih. Sabe sata Bhavantu Sukhitata. Sadu, sadu, sadu.